menenangkan diri sebentar. Kita akan segera memulai kebaktian Natal Betaria kita. Ya, kita akan segera memulai kebaktian kita. Mohon kita menenangkan diri. Ya, bisa ya, kita mulai ya. 1 menit lagi, diberi waktu. Oke, saya masih dengar suara di kiri saya, di baris kiri saya. Ya. Halo, Shalom Bapak Ibu semua. Selamat Natal. Waduh, hebat ya hari ini. Penuh sukacita, warna merah, warna Natal. Saya undang semuanya berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia gembiralah, Rajamu menebus. Hai bumi laut gunung lemah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Bersorak-soraklah terus. Ya, saya persilakan Bapak Pendeta untuk fotum dan salam. Saudara-saudaraku yang kasih, kita mau memulai kebaktian perayaan Natal kita bersama-sama ini
dengan tidak akan lupakan pengakuan kita. Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita baca berbalasan ya, nats pembimbing. Saya akan bacakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hari ini kita merayakan Natal untuk kesekian kalinya yang telah dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Ya, terang yang sesungguhnya telah datang. Mari kita sambut dengan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu Tuhan kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, itulah Tuhan kami. Dia lahir pada waktu hari ini kita rayakan Natalnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan kelahiran Sang siapa? Juru Selamat Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Kelahiran Sang Juru Selamat itu bukti cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita umatnya. Ia mengutus putranya sendiri untuk karya penyelamatan kita semua. Kiranya dengan kehadiran Allah dalam bayi mungil Yesus di palungan yang hina kita mau dibaharui, dan dengan bantuan rahmat-Nya kita mampu tampil sebagai anak-anak Allah dalam Yesus, sehingga boleh berharap dan bersyukur dan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagunya.
Ya Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita akan doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersuka cita. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kerinduan kami hadir di sini Tuhan. Memuji, membesarkan nama-Mu. Mendengar kabar baik kelahiran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami pada hari ini dari permulaan sampai akhir untuk kebaktian Natal ini. Bapa di surga, ampunilah dosa-dosa kami, anak-anak-Mu yang baik yang kami sadari maupun kami tidak sadari. Berikan kami selalu hikmat dan kiranya Roh Kudus memberkati dan melindungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ada persembahan pujian dari Kur Betaria ya. Kur apa? Oh, kalau gitu persembahan pujian dari PS Narifiri Wanita. Saya persilakan. Lagunya adalah Hai Siarkan di Gunung dan First Noel. Selamat Natal ya untuk Bapak Ibu Betaria atas nama Paduan Suara Nafiri Wanita.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita saat ini mau mendengar apa? Firman apa? Firman Tuhan, ya. Tentunya seringkali kita tidak tahu cara mendengar. Udah dengar, hilang lagi, ya. Jadi udah dengar, lupa lagi. Tapi sekarang kita mau mendengar dan bisa ingat. Mendengar, bisa memahami. Bagaimana supaya kita bisa dengar dan bisa memahami? Perlu pertolongan dari siapa? Tuhan. Ya, kirim Roh Kudus datang. Maka sekarang kita semua sama-sama berdoa, ya. Di rumah ini yang ikut Zoom punya juga berdoa, ya. Berdoa, ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, anak-anakmu yang berkumpul di sini maupun masing-masing di rumah mau mendengar sabdamu, mau terjadi perjumpaan diri denganmu Tuhan, mau sungguh-sungguh bisa memahami makna kelahiranmu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau hadir, Tuhan mau dengan Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memasuki kebenaran-Mu. Biar pembacaan kami tidak sia-sia, karena Tuhan mau menolong kami, dan kami dengan rendah hati, dengan sepenuh hati, kami mau menyambut firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaannya terdapat di Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal kedua. Kalau tentang cerita Natal, kalau Injil Matius tentang si orang-orang Majus. Kalau di Lukas tentang gembala-gembala. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Waktu malam masih kerja. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yesus dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekian pembacaan Alkitab, saudaraku yang kasih, yang berbahagialah setiap diri kita mau mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Hah? Organnya nggak nyala. Yang haleluya, 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Memang agak bingung ya. Ini minggu, namanya minggu Advent ke-4. Dan kalau kebaktiannya seharusnya nyanyi haleluya atau maranatha. Hah? Jadi kita tadi nyanyi haleluya, benar atau salah? Benar atau salah? Ikut aja ya. Nah, masalahnya datang. Bolehkah sekarang ini kita merayakan Natal? Hah? Masih belum waktunya loh. Alkitab tadi kita bilang, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, ya, Tuhan kita. Telah lahir. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18. Alkitab bilang hari ini itu. Hari ini telah lahir bagimu. Kita lihat Alkitab. Ayat Alkitab ya. Hari ini telah lahir bagimu. Pada waktu itu hari ini apa? Tanggalnya berapa? Hah? Berapa? Tanggal berapa? Hah? Hah? Ya, menurut tradisi tanggal berapa? Hah? 25 atau 24 malam? Malam 25 itu tanggal berapa? 24 menurut tradisi. Tapi kita tahu nak, pada waktu itu malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu, itu tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Jadi kapan saja kita bisa
merayakan Natal. Amin saudara? Kapan saja. Jadi hari ini sekarang di dalam ibadah ini kita boleh nyanyi haleluya boleh. Maranatha juga boleh. Begitu ya. Nah yang paling penting ini. Kita mau belajar seperti para gembala. Ada 3 hal. 1. Mereka mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat segala bangsa. Pertama, para gembala mau menyambut, ya. Dengar, para gembala mau menyambut. Ulang sama-sama. Para gembala mau menyambut, ya dah, menyambut. Kalau para gembala mau nyambut, kita juga sudah menyambut Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang Tuhan Yesus sebenarnya mau lahir di palungan atau mau lahir di hati kita? Yang mana? Sebenarnya Tuhan Yesus mau lahir di palungan atau mau lahir di hati manusia? Kalau bilang sebenarnya Tuhan Yesus mau lahir di palungan itu salah. Tuhan Yesus tidak mau lahir di palungan, siapa bilang mau? Karena gak ada tempat. Ya nak? Gak ada tempat, terpaksa. Lahir di palungan. Palungan itu tempat untuk orang bayi tidur nak? Bukan. Palungan itu dibuat untuk siapa? Untuk orang atau untuk ternak? Ternak. Loh kenapa Tuhan Yesus mau lahir di tempat itu yang hina-dina? Karena dia cinta pada kita. Sekalipun kita tidak mau menyambut dia. Dia tetap mau datang. Ketika itu tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus. Penginapan semua penuh. Rumah semua penuh karena mereka ada orang datang juga. Ya ada family masih bisa. Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya. Sebenarnya Tuhan Yesus adalah anak Allah. Di Yohanes, Injil Yohanes tulisnya jelas sekali. Ia datang ke tempat miliknya sendiri. Tetapi tidak ada yang mau menyambut dia. Saudara-saudara, opa oma, adik-adik, karena bagi saya sekarang juga ada opa oma juga bagi adik-adik ya. Gitu. Karena saya usianya udah baru 70 tambah 5 baru begitu ya, baru 70 tambah 5 belum sampai angka 8 belum. Nah masalahnya datang. Yang penting kan Tuhan Yesus paling penting bukan mau lahir di palungan tapi mau lahir di hati manusia. Sudahkah kalian menyambut Tuhan Yesus di dalam hatimu? Sudah atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Coba buktikan kamu sudah ada Tuhan Yesus dalam hatimu. Buktikan. Ya. Ada 3 bukti atau 3 tanda. Kalau orang sudah menyambut Tuhan Yesus. 1. Dia sangat berbahagia karena Tuhan Yesus. Apa jawabannya? Sangat berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Ulang lagi sekali lagi. Sangat berbahagia. Karena apa? Tuhan Yesus. Jadi, kalau hari ini kita datang Natal, merayakan Natal, yang paling penting apa? Nanti dapat hadiah. Dapat hadiah atau sudah ada Tuhan Yesus dalam hatimu? Sudah ada Tuhan Yesus berbenar. Tapi kalau dapat hadiah juga boleh ya. Boleh nak? Boleh atau harus? Dan hadiahnya jangan murah-murah dong ya. Nah, kalau bisa harga mahal ya. Kalau bisa ya. Yang pentingnya kita dapat. Kalau berkat Tuhan seringkali kita hanya melihat.
Melihat yang materialis atau melihatnya ini. Duit itu baru benar ya. Saudara, minggu lalu ada seorang baik sekali. Pak Pendeta, sekarang zamannya ini masih COVID loh. Oh iya. Yang penting ini banyak makan vitamin. Oke. Dia ada salah satu vitamin seringkali kita lupa, vitamin D. Dia kasih saya vitamin D 1 botol. Ini Pak Pendeta, ini hadiah untuk bagian. Kamsia, vitamin D. Sampingnya ada orang bilang, tahu nak, vitamin D yang paling penting apa? Duit. Nah. Vitamin D. Sekarang kalian ini masih kurang vitamin D atau tidak? Atau kelebihan vitamin D? Ya paling penting duit, Pak. Aduh, pikirnya duit melulu. Tuhan Yesus bilang, hei manusia. Kamu jangan mau menyembah Allah juga menyembah Mamon. Menyembah Mamon itu berarti menyembah apa? Duit. Menyembah uang. Mentuhankan uang. Saudara, mana lebih penting, uang atau Tuhan? Uang atau Tuhan? Hah? Dua-dua penting, mana lebih penting masuknya ya? Mana lebih penting, uang atau Tuhan? Hah? Amin. Kalau tidak ada uang, tetap memuji Tuhan, ya atau tidak? Benar. Inilah orang-orang gembala itu. Mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keadaan mereka tetap sama, masih miskin. Masih harus menjadi gembala. Masih harus malam-malam, tiap malam harus giliran untuk jaga domba mereka. Kerja malam. Kerja malam gak enak loh. Kalau bergadang malam-malam enak. Kerja gak enak. Mereka kerja keras. Mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus tetap miskin. Tetapi hati mereka sungguh-sungguh berlimpah sukacita. Karena mereka bukan melihat Tuhan Yesus. Mereka mau menyambut Tuhan Yesus ke dalam hati. Buktikanlah dirimu sudah ada Tuhan Yesus. Yaitu hatimu sudah bisa selalu bergembira. Hati yang gembira adalah benar obat. Lebih penting dari vitamin D tadi itu. Ya. Ya atau tidak? Hati yang gembira. Artinya bersyukur. Artinya selalu menyanyi. Hati yang gembira, contohnya ini obat. Dosisnya berapa? Minimal sehari berapa kali memuji Tuhan? Minimal berapa kali? Hah? Sama dengan berdoa. Berdoa satu hari minimal berapa kali? Minimal 5 kali. Oh itu Pak, itu orang Islam minimal 5 kali. Orang Kristen. Pagi-pagi bangun berdoa nak? Bersyukur nak? Menyanyi nak? Nyanyi bohong. Bangun pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Nyanyi bohong-bohong. Mulai sekarang. Tiap kali matanya sudah melek. Pagi-pagi berdoa nak? Bersyukur nak? Memuji Tuhan nak? Benar? Nah ini dosis pertama. Nanti makan pagi berdoa lagi nak? Bersyukur nak? Makan paginya gak enak. Bersyukur nak? Benar? Bersyukur? Bersyukur? Bagus. Udah 2 kali. Makan siang berdoa nak? Bersyukur nak? Kalau makan siang ini gak ada makanan. Bagaimana? Bersyukur nak? Makan siang gak ada makanan. Bersyukur nak? Bersyukur nak? Sekarang 1/3 aja bilang bersyukur. Yang lainnya 2/3 itu jujur. Nah,
Tidak ada makanan, bagaimana bersyukur, Pak? Ini keroncongan di sini, bagaimana bersyukur? Tapi anak Tuhan tetap harus selalu bersyukur di dalam segala hal. Amin. Ada makanan yang enak, bersyukur. Ada makanan kurang enak, bersyukur. Tidak ada makanan, tetap. Amin. Hebat benar lah. Ini baru orang sudah rayakan Natal. Ini buktinya sudah ada Tuhan Yesus. Maka malam tetap berdoa nak. Bersyukur nak. Nah udah 4 kali. Nanti sebelum tidur masih berdoa nak. Bersyukur nak. Nah saya mau cek. Kemarin malam sebelum tidur kalian berdoa. Angkat tangan. Bagus, bagus. Permisi tanya, doakan untuk kebaktian hari ini. Ya nak. Ya. Doakan Pak Luther supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Siapa? Doain Pak Luther. Lupa Pak. Lupa berdoa untuk Pak Luther. Salah kalau begini. Buktinya belum cukup. Kita hari ini mau bicara tentang buktinya saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dia bukan juru selamat segala bangsa. Dia juru selamat bagiku. Saya menyambut dia dalam hati. Saudara. Sekarang yang paling penting. Tuhan Yesus di dalam aku atau aku di dalam Tuhan Yesus. Mana lebih penting? Dua-duanya penting, bagus. Tapi seringkali kita bicara tentang Natal hanya Tuhan Yesus ada dalam aku. Lupa. Aku harus ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah datang. Nyatakan Allah menjadi manusia. Nyatakan firman menjadi manusia. Jadi sekarang Tuhan Yesus berada di mana? Di sorga dan di hati. Tunjukkan Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Tunjukkan sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di sorga atau di hati? Salah semuanya. Saya lupa, dahulu saya pernah khotbah. Kalau orang bilang tanya, tunjukkan Tuhan Yesus ada di mana? Tunjukkan Tuhan Yesus ada di mana? Ini baru benar ya. Sekarang, tunjukkan Tuhan Yesus ada di mana? Bagus, di sorga dan di hati. Di sorga, juga di dalam hatiku. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Kalau Tuhan Yesus ada dalam aku dan kita mau mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidak boleh di luar Tuhan. Tadi saudara sudah menjawab sesuatu yang indah. Tidak ada makanan pun aku tetap mau bersyukur. Tidak ada duit pun aku tetap mau bersyukur. Wih hebat. Berarti aku sungguh-sungguh belajar hidup dalam Tuhan. Selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini penting. Jadi sebagai anak Tuhan jangan lupa. Tuhan Yesus ada dalam aku dan aku ada dalam Tuhan. Ya, sama-sama bilang. Tuhan Yesus ada di dalam aku dan aku ada dalam Tuhan. Ulang lagi satu kali dengan tegas. Tuhan Yesus ada dalam aku dan aku ada dalam Tuhan. Alkitab berulang kali ingatkan kita dalam Tuhan. Dalam Tuhan kamu adalah ciptaan baru. Yang lama harus disimpan yang lama. Si aku lama, si perbuatan lama
si sikap yang lama, si suka berdosa punya sifat, semua harus disimpan baik-baik. Ya nak? Tidak. Yang lama harus berlalu. Biarkan pergi. Yang baru harus terus muncul. Seringkali kita lupa bahwa kita dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan berarti kita mau ikuti firman Tuhan dengan benar baik. Contohnya, kalau saya bertanya, kalian ada berdoa enggak semuanya? Nah, doanya ada 3 macam. 1, doa. Doa, tapi asal bunyi, asbun. Doa, kamu udah berdoa? Doa. Doa apa? Pokoknya doa. Doa apa nggak tahu. Dia doa asal bunyi. Ya dah. Kamu harus doanya sungguh-sungguh. Oke. Jadi ada orang kedua. Dia doanya tidak asal-asal. Dia doa dengan sungguh-sungguh. Tapi doanya seringkali memaksa Tuhan. Boleh nak memaksa Tuhan? Boleh nak? Seringkali doanya kalau sakit-sakitan minta Tuhan, tolong lo, saya sekarang pusing, tolong. Sudah berdoa kok belum? Dia paksa berdoa, Tuhan. Nggak ada duit, Tuhan. Biarlah pendeta kirim duit kasih gue, Tuhan. Doa begini, paksa Tuhan. Atau siapa aja lah, Tuhan, gue sekarang kurang vitamin D, tolong. Tapi lupa. Yang Tuhan ingin kita punya obat yang benar-benar apa? Bersukacita. Dia paksa. Dia sedang sedih, sedang susah, mau minta Tuhan buka jalan. Gue yakin Tuhan mau buka jalan begini. Dia macet sekali, dia berdoa. Tuhan buka jalan, sekarang macetnya bukan main Tuhan. Berdoa paksa. Jujur, tolong. Kalian pernah berdoa dengan memaksa Tuhan enggak? Pernah enggak? Kalau saya sih pernah. Kalian pernah nak? Kalau bilang tidak pernah bohong. Kita sering kadang-kadang sedikit memaksa Tuhan loh. Sedikit banyak memaksa Tuhan. Ya nak? Nah tadi pertama asal-asalan. 2 memaksa. Berdoa dengan memaksa. Ini bukan doa di dalam Tuhan. Bukan doa sesuai dengan firman Tuhan. Bukan doa dipimpin Roh Kudus. Bukan. Ketiga, satu kali ada seorang saya ke rumah dia. Saya bilang, yuk kita mau berdoa. Saya bilang, mau doa apa? Tanya dia. Dia ini orangnya baik. Nah, saya tanya dia berdoa karena dia orangnya baik. Dia bilang, doanya. Saya bilang, mau minta doa apa? Jawabannya apa? Terserah. Bagus gak? Terserah. Padahal berapa minggu yang lalu pernah makan bersama dengan dia. Dia undang gue makan. Pak Pendeta mau makan apa? Saya bilang terserah. Dia marah. Di sini nggak ada makanan terserah, tahu nak? Kaget. Masa dia marah? Saya bilang terserah. Terserah ya terserah. Dia nggak boleh. Harus mau makan apa? Saya bilang saya nggak tahu restoran ini ada apa. Oke, saya panggil. Di sini restoran ini makanan apa yang enak dan sehat. Paling penting sehat, ya. Enak dan sehat. Wah ini. Saya pilih ini. Dia bilang Pak Pendeta begitu dong. Jangan terserah. Harus memilih. Saya memilih yang jangan mahal-mahal punya, tapi enak dan sehat, ya. Nah, kalau tadi panggil saya bilang terserah, nanti saya maksudnya mau panggil dia yang pilih yang mahal-mahal aja dah. Ya untunglah dia mau saya pilih. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan ini, Tuhan bilang, kamu mau minta apa? Terserah Tuhan. Tuhan bilang enggak bisa. Doa yang benar bukan terserah, tetapi berserah. Sama-sama bilang berserah. Tuhan, doa itu bukan terserah tetapi berserah. Sama-sama. Doa itu bukan terserah tetapi berserah. Berserah itu tidak mudah.
Karena berserah ini berarti kita mau ikuti apa yang penting dan baik dari Tuhan. Dan kita benar-benar mau menyangkal diri. Sangat tidak mudah, tapi ini sangat penting. Natal yang sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan mau berserah. Dan berserah bukan nyanyi aja, aku berserah, bukan. Tapi dengan sungguh-sungguh mau menyangkal diri sendiri. Mau memikul salib. Mau ikut Tuhan Yesus. Mau ikuti firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Jangan khawatir. Firman Tuhan bilang, tidak boleh ada Tuhan di dalam hatimu. Ya jangan. Hatimu tidak boleh ada Tuhan. Iya, hatiku hanya satu, Tuhan. Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Amin. Setiap hari minimal 5 kali makan obat itu. Minum obat itu. 5 kali ya minimal ya. Minimal. Ya, jangan lupa. Hati yang gembira. Mau makan ini. Mau makan siang. Mari kita bersyukur. Enggak. Ini ada satu teman saya. Sekolah teologi ya loh. Dia ada di kelas. Saya bilang, makan bersama. Bersyukur. Tunggu. Dia dapat kotak makanan ya. Dia bilang, tunggu. Masa panggil tunggu? Kita ke gereja bersama melayani ya. Satu kali waktu saya di Singapura. Ya, sama-sama melayani. Kita sudah dibagi kotak makanan. Kita di samping sana masing-masing mau bersyukur. Saya bilang, berdoa dulu, bersyukur dulu. Enggak, saya mau buka dulu. Kenapa mau buka dulu? Saya lihat dulu. Kalau enak, saya bersyukur. Kalau nggak enak, nggak mau bersyukur. Bahkan saya nggak mau makan kalau nggak enak. Nanti kita cari lagi tempat lain makan. Di belah saya emang. Aduh, saya bilang kamu ini mau sekolah teologi ya, mau menjadi anak Tuhan. Tidak mau belajar bersyukur. Jangan lupa, kita harus selalu mau belajar bersyukur dalam apa? Segala hal. Amin. Kalau ada 10 hal, kita bersyukur berapa hal? Kalau hari ini nanti ada 10 hal yang kita hadapi, harus bersyukur berapa hal? 10-10 atau 10-10? 10-10 atau 10-10? Semuanya. Oke, contohnya. Nanti sesudah ini dapat makanan kurang enak. Bersyukur enggak? Amin, benar? Nah, ada lagi contoh. Contohnya di sini panitia bedakan. Ada orang dapat lebih enak, ada orang kurang enak. Ya, contohnya ada orang bilang kasih si A ini, lebih enak. Dia punya kurang enak. Bersyukurlah si B itu. Bersyukurlah kalau ada orang lebih enak punya gua kurang enak. Bersyukurlah. Gak mau. Katanya bersyukur dalam segala hal. Kita seringkali tidak ada tanda, tidak ada bukti aku sudah terima Tuhan Yesus. Orang sudah terima Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh tahu bahwa dirinya milik Tuhan. Tuhan milik dia. Dia hidup dalam Tuhan. Dia mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Mau berdoa dengan berserah. Mau bersyukur selalu. Dan mau bersaksi memuliakan nama Tuhan. Seperti si gembala. Sudah bertemu dengan sang bayi. Dia memberitahukan. Mereka bersaksi. Memberitakan Injil. Kalau zaman sekarang. Katanya ada satu bawa satu. Bawa orang. Untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan terus-terus mendoakan orang. Biarlah Tuhan sendiri menolong kita saudaraku yang kasih. Pada hari Natal. Jangan lupa. Hari ini hanya satu hal aja yang harus diingatkan. Hari Natal berarti Tuhan Yesus lahir di palungan atau lahir di hati? Lahir di hati. Ini satu. 2.
Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk aku. Menyambut Tuhan Yesus dalam aku. Dan aku hidup dalam Tuhan. Ini yang benar. Menyambut Tuhan Yesus dalam hati. Dan aku hidup dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan berarti hidup ikuti firman Tuhan dengan setia dan baik. Amin saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa, tolonglah semua anak-anak Tuhan mau terus belajar, ikuti firman Tuhan dengan setia. Karena Tuhan adalah firman telah menjadi manusia. Allah yang jauh, Allah yang tidak kelihatan, tapi bersedia lahir di tempat yang terhina. Dan khususnya mau lahir di hati kami yang hina dina juga. Tetapi Tuhan bukan hanya mau lahir di hati kami, tapi mau mengubah hati kami. Biar hari ini kami tahu bahwa kami mau merayakan hari Natal. Yaitu hari ini. Kami mau sungguh-sungguh biarkan Tuhan Yesus menjadi raja dalam hati kami. Dan kami mau mengikuti firman Tuhan dengan setia dan baik. Dan kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur. Selalu mau bersukacita bila kami bisa berbagi. Terima kasih Tuhan. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biarlah kami sungguh-sungguh berubah menjadi orang yang egois, menjadi orang yang sungguh-sungguh mau nyatakan kasih sayangmu selama kami masih hidup di dalam dunia. Sehingga kami bisa membuktikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya minta penatua untuk pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita nyanyikan lagu. Karena temanya adalah Tuhan cinta segala bangsa ya. Kita nyanyikan lagu. Yesus cinta semua bangsa.
cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Haleluya, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Amin ya. Tuhan Yesus itu cinta semua bangsa. Baik kita putih, hitam, merah, semua Tuhan cinta. Kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan Bapak Pendeta. Mari kita sehati naikkan doa syafaat ya. Allah Bapa, biarlah saatnya yang indah kami datang merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang mau menjadi manusia dan mau mati di kayu salib untuk cucurkan darah. Telah nyatakan suatu kasih sayang demikian ajaib untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama bersukaria. Tetapi banyak orang masih di dalam dosa. Banyak orang belum mengenal Tuhan Yesus. Biar Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Mau memakai kami menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan mau pakai gereja-Mu untuk menjadi terang dunia. Mau menjadi gereja-Mu sungguh-sungguh saling mengasihi ketika kami berhimpun. Tapi kami juga ketika kami disebar di mana-mana pun, kami menjadi terang dunia. Kami menjadi garam dunia. Peliharalah sehingga kami semuanya meyakini Tuhan telah pelihara kami dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Dan Tuhan tetap memimpin kami ke hari depan kami dengan Tuhan sebagai pemimpin hidup kami. Kami mau ikuti Tuhan Yesus dengan setia. Kami mau ikuti firman Tuhan dengan benar. Kami mau menyerahkan diri. Bila sehari ini kami sehati berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan hari ini kami berdoa dengan belajar seperti Tuhan Yesus. Dan kami juga belajar saat ini mau menaikkan doa kami ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami menaikkan doa dengan apa yang pernah diajar oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya Bapak Ibu memberikan persembahan yang terbaik, doa Tuhan Yesus untuk pelayanan di gereja ini. Sebagai nats pembimbing dari persembahan syukur, saya akan bacakan dari Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Demikianlah firman Allah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kesukaan Bagi Dunia. Bukaan bagi dunia, penebus datang roh di hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyi.
bersama bersyukur, bersama bersyukur. Kesukaan bagi dunia penebus katamu, hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Musik tetap. Saya minta berdoa Ibu Felicia, doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami merayakan hari, memperingati hari kelahiran-Mu. Tapi kami juga ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan, yaitu persembahan kami. Persembahan kami tidak banyak Tuhan, tetapi itu keluar dari hati kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan akan memakai setiap persembahan ini untuk bisa menjadi berkat di gereja ini maupun di lingkungan sekitar kami. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Di sini buat bagi bingkisan. Saya undang semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Nanti kita sini bagi bingkisan ya, sama makan. Terus mau beradu. Terakhir kali ya. Itu mau makan. Udahlah, udah selesai.
tempel itu tung. Ketempel hilang. Oh ketemu lagi. Enggak hilang. Sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Tuhan ya. Silakan duduk lagi, kita akan menyaksikan drama Natal. Boleh lilin dimatikan, kita akan menyaksikan drama Natal. Saya persilakan yang bertugas. Hari berganti, tahun berganti tahun, malam berganti malam, silih berganti. Anak-anak Tuhan tidak berhenti menapak, melewati hari-harinya dalam susah dan senang. Tanpa terasa, masa muda mulai berlalu. Perubahan demi perubahan datang seiring bertambahnya usia. Kita kerap kali bertanya, Tuhan di masa mudaku, hadirkah Engkau di masa tuaku? Suatu pagi di kediaman Oma Kiki. Kamu yang banyak ngomong, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu kasih nih, kasih nih. Dia mau ngomong apa dia bukan. Kasih udah. Ini Oma Kiki ya. Mana Oma Kiki? Iya saya.
Mana tukang posnya mana? Tukang paket. Silakan tukang paket keluar. Paket. Iya, Selamat pagi Ibu. pagi. Ini Ibu Yulia ya. Iya, benar. Tolong nih baca paket. Oh iya. Oh jatuh. Tolong tanda tangan. Ya. Ibu. Aduh, kagak pakai kacamata, kagak kelihatan nih. Gimana ya? Nggak kelihatan Bu ya. Tolong kan Iya. tulis urek-urek aja namanya Bu. Iya. Kok pagi-pagi gini udah datang sih? Iya Bu, maaf Bu. Soalnya ini banyak paketnya yang dikirim Bu. Oh iya. Buru-buru. Urek-ureknya gimana ya? Saya nggak ngerti lagi. Tolong gini Bu ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Iya, iya. Selamat Bu. Iya. Salam sehat Bu ya. Iya, iya. Misi. Terima kasih. Aduh, ini berantakan ya mana-mana nih. Saya sapu dulu dah. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Oh iya. Siapa ya? Aku Ibu Iem. Oh iya iya masuk masuk. Ikut aja. Daun keringnya banyak amat ya. Pas lupa. Ibu Yim adalah teman baik dari Ibu Yulia. Aturan ya udah nyapunya selesai. Ini Ibu Lia orang susah ya. Tok 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 Penyepu nyapu lagi ada tamu. tok 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 tok. Ya coba Ibu Yulia bagaimana tamu ini kesian tuh di depan. Oh iya. Masuk. Masuk, Bu. Iya, iya. Apa kabar Bu Yul? Oh, kabar baik. Tadi pagi aku WA. Iya. Tapi kok nggak dibaca? Aduh, boro-boro sempat pegang HP ya. Tapi sudah baikan kan? Iya, tapi gimana ya, ini kerja sendirian nih semuanya, kerjaan rumah. Jadi pembantu juga udah 3 hari nggak masuk. Anak-anak sedang keluar kota. Emangnya abis dari mana? Sampai kecapean begitu? Ya semuanya kerjain sendiri. Tuh Oma, aku lihat ada kursi kita duduk ya. Oh, Sebelah iya, kita iya, iya. sambil ngobrol deh sini. Kita Iya. kan awas pelan-pelan nanti jatuh jalannya. Iya, Pelan-pelan. Sini aku tarik dulu ke sini ya. Sini ya. Sini. Iya, yuk duduk ya. Iya. Iya. Ini paket ya. Aku taruh sini ya, paketnya ya. Bilang. Iya nih, aduh, saya mah gimana ya? Pusing nih kepala saya nih. Halo. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Ibu Yulia. Pagi. Iya. Wah, ada temennya ya? Iya. Waduh, Ibu lihat nggak nih saya lagi bawa apa nih? Saya lagi gendong-gendong binatang apa ini? Anjing. Bukan. Pakai Ini dulu namanya begitu. domba. Domba, waduh. Domba. Matanya udah juling itu mah. Oh, juling. Iya putih tuh anjing dibilang domba. Mau gue.
Mau anjing, mau domba, gue bilang ini domba. Ih, itu mah. Ya, Bagaimana itu domba mah aku bawa sendiri bagus. aja. Coba lihat ini dombaku cantik kan? Ya, dasar nenek-nenek pikun. Orang anjing dibilang Iya, domba. makanya. Udah begitu. Aduh. Udah gitu mau menang sendiri lagi. Apa urusan lu sama gua? Kan gua bilang ini domba, dombaku cantik. Ini dia. Udah biarin dah. Udah rada-rada ya. Emang udah benar. biarinin aja deh. Malum udah tua. Iya, kita juga udah betarinya juga. Udah rada-rada lagi. Benar. Bu Yulia, Ya. ini saya bawain kacang hijau. Oh iya, Coba lihat. Gua bukan bakal lu, bakal Bu Yulia. Tuh, kacang hijau. Gue pepe. Udah biarin. Jangan ngeladenin Iya. nenek-nenek pikun. Orang kacang hijau dibilang kue pepe. Sama juga ini juga gua Itu bilang ini domba. anjing dibilang domba. Udah deh, udah biarin deh ya. Yang penting gua mengucap syukur sama Tuhan tiap hari daripada dia bilangnya sakit mulu ya. Bu, sakit apa, Bu? Aduh, satu badan pada sakit semuanya. Tuh kan, nggak bersyukur. Gua mah punya anjing aja gua bilang domba, gua mencinta. Nah ini sakit apa aja, Bu? Sakit. Itu kepala kenapa lagi? Pusing ini palanya nih. Deh. Itu sakit pinggang. Orang kok ngeluh udah. Bu, jangan kita walaupun udah tua, Iya. jangan suka ngeluh. Iya. Jangan suka ngeluh. Jadi kalau penyakit dikit-dikit kita lawan. Ya, Jadi hilang semua. Iya. Hati gembira adalah Obat. obat yang tadi. Bener nggak hati gembira obat? benar. Nah ini kaki sakit nggak? Kaki sakit nggak? Ya kemarin ini sih masih sakit, Tuh, tapi hati sekarang gembira udah dia ini, sakit iya. mulu. Ya tapi gembira terus ya. Biarin tempel koyo. Hati gembira. Bener. Tapi Oma harus tetap bersyukur. Segala sesuatu Tuhan kasih kita kesehatan, tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kadang saya berpikir ya, apa Tuhan Yesus mesti sayang ya pada aku ya? Karena aku udah tua, aku udah nggak bisa layanin Tuhan seperti dulu lagi. Jangan punya pikiran seperti itu. Fisik dan keadaan kita memang berubah. Iya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Betul. Sekarang dan selama-lamanya. Oh Ya, iya, kita iya. harus tetap bersyukur, tetap segala apa yang dilakukan untuk Tuhan. Ini saya punya sedikit nih. Ada Ayat. ayat Tuh, Alkitab Bu nih, tuh, Yulia. lihat Ibu Yulia. Kalau Ya. kita banyak teman seiman begini nih. Tuh, ada yang bawain kacang hijau. Ada yang gendong-gendong Nah, domba. nih, yuk kita baca sama-sama ya. Ya. Tapi jangan lupa alamatnya nih, kita sebut apa? Yesaya. Kelihatan nggak pakai Ayo, kacamata? Bu Yulia Iya. yang baca Ayo, dah. Bu yang baca, ayo. Kasih Bu Iya, Yulia ayo. baca, biar Kita dia baca. Yesaya 46 Ada di ayat sini. 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ingat Ini dia. tuh. Ingat firman Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus apa yang masa tua biar sakit-sakitan masih disayang sama Tuhan. Masih, saya Masih. yakin, iya. Ya, jangan ngeluh terus ya. Iya. Nah, sekarang koyo dibuka tempelannya, sembuh. Nah, jangan tempel lagi. Tuh, kan Dalam nama cakep. Yesus sembuh. Amin. Nih, Nah, tuh koyo sembuh, hati Ada. gembira. sesuatu untuk Ibu Yulia, boleh dibuka? Sekarang Sekarang hari ini aku Natal pegangin. diberi hadiah, kita nggak dikasih berdua. Kan dia sakit gitu, sakit-sakit. Ya, enggak masa mau hadiah tunggu sakit. Iya, dia mah sakit dia. Enggak, dia Ibu kalau mau hadiah sakit-sakitan. apa-apa sakit dulu katanya. Dia sakit-sakitan, maksudnya kita kan datang Ya, ke jangan rumah. begitu, jangan pilih kasih ya. Iya. Yang sehat Udah, juga ini. harus diberi. Udah, Pak. Ini ya. Oke. Dah, bilang gua mendingan tadi mah. Kalau sakit dapat hadiah gua mah bilang gak sakit lagi ya. Iya, tempel aja ke kaki pakai koyo. Semoga Ibu Yulia suka warnanya ya. Selamat Natal. Waduh, Tuhan tadi mah berkati. kita tempel aja ya. Kita. Kamu tempel kaki, saya tempel kepala. Koyo, biar dikasih sama si Tariam. Tapi kayaknya sudah Riam tuh mau bawa satu selain yakin.
Ya. Ada lagi yang Udah harus selesai. Habis. Habis. Tapi kembali Ya, kita pelit mengucap lu, Ma. syukur di hari Natal ini. Iya, Kita betul. bersuka cita untuk oma, opa. Ini Kasih. tunggu dulu nih. Nih kacang hijaunya saya taruh ke dalam dulu ya. WPP bohong. Udah. Ini orang tuir pikun. Kasih Tuhan, Udah biarin domba lu buang aja. kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan begitu besar. Ia telah datang ke dunia ini untuk menebus orang kita berdosa. Amin. Ada suara. Ya. Ini ada paduan suara dari Ruth ya. Paduan suara Ruth. Betaria. Ya, dari Betaria. Kita dong. Kita jangan turun dulu nungguin dia. Bukan yang pelosotan jangan dari sini. Ayo, kita bisa pegang. Ayo, Dari sini aja, di sini bisa. Gua takut kepleset. Ini tempat duduk ya. Kita salah duduk. Udah selesai. Kita akan tutup kebaktian Natal ini. Saya undang pendeta untuk doa dan berkat. Apa? Jadi yang keluarin apa? Ngomongnya apa? Waduh, capek deh. Mana. Semuanya saudara-saudaraku yang kasih, mari kita mau nyambut berkat Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Allah Bapa, kami semua anak-anak-Mu, biarlah bukan hanya pada masa hari Natal, kami bersuka cita. Biarlah kami tiap hari membuktikan kami semuanya adalah anak-anak-Mu. Kami harus selalu ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan biar saat ini kami mau menyambut berkat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan kuasa dari Allah Bapa. Dengan pertolongan, gerakan,
dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan untuk Ibu Felicia untuk acara ulang tahun perayaan. Hari ini kebetulan ulang tahun dari Pendeta Luther Tan. Tepuk tangan Pendeta Luther Tan. Nah, kita akan merayakan ya pas hari ini. Cuma saya nggak tahu umurnya, tadi udah disebut kayaknya umurnya berapa ya? 57 ya? Berapa Bapak Ibu? 75. Ibu Felicia, coba mimpin untuk puji-pujian untuk ulang tahun Pendeta Luther. Ayo Pak, silakan ke depan. Ini. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu Happy Birthday ya. Berdiri semuanya kita nyanyikan Happy Birthday buat Pendeta Hari Luther ini Tan. mau hari ulang tahunnya Pak Luther atau perayaan Natal? Natal dan ulang tahun Pendeta Luther Tan. Kalau hari Natal kita merayakan berarti kita semua bersama-sama ulang tahun. Amin. Iya, semuanya birthday dong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. panjang Umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, saya undang Ibu Nelly untuk mendampingi Pendeta Luther, tiup lilin. Sekarang juga, sekarang juga. Tuh, kita nyanyi terus. Di dalam Tuhan, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita hitung sampai 3, baru ditiup Pak Luther ya. 1, 2, 2,5, 2 3/4, 3. Nggak apa-apa, jeruk yang ditiup. Silakan duduk, saya mau dengar kesaksian dari Pendeta Luther ya. Oh, semoga kita semuanya seperti tadi dikatakan ya, di dalam Tuhan. Itulah
kita semuanya kalau dalam Tuhan pasti kita diberkati, dipelihara semuanya. Inilah, biarlah kita semuanya dapat berkat Tuhan, tidak ada seorang pun ketinggalan. Inilah yang harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kita semuanya setia ikut Tuhan Yesus. Sampai kapan? Hah? Setia ikut Tuhan Yesus sampai kapan? Oke, sekian. Ya, saya mau minta Ketua Komisi Betaria untuk berdoa. Silakan ke depan, Pak Irwan ya. Ya, doakan untuk Pak Pendeta Luther yang ulang tahun, juga untuk mungkin acara selanjutnya atau makan bersama, silakan. Yuk Bapak Ibu kita berdoa. Hari ini kita bersuka cita Pak Luther ulang tahun. Yang keberapa Pak? Yang keberapa? Oh 75. Di sini juga ada yang lebih dari 75 ya? Bapak Ibu ya, ada ya. Jadi yuk kita berdoa, sehati kita berdoa. Tuhan yang pengasih, kami sungguh bersyukur karena kebaktian daripada Natal Betaria ini yang Kau telah pimpin hamba-Mu Pendeta Luther Tan bertepatan juga dengan hari ulang tahunnya. Sungguh kami bersuka cita bisa merayakan ulang tahun Pak Luther di dalam kebaktian Natal hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau telah memelihara Pak Luther dari pendetaannya sampai emeritus dan juga sampai saat ini ya Tuhan yang telah Kau pakai dan juga Kau beri kesehatan senantiasa kepadanya dan juga Bu Neri yang mendampinginya. Tuhan, kami berharap Tuhan selalu senantiasa memberi kesehatan kepada Pak Luther, di mana gereja kami sangat membutuhkan pelayanannya dan juga komisi-komisi lainnya yang membutuhkannya ya Tuhan. Tuhan pimpin juga akan anak-anaknya dan juga keluarga Pak Luther semuanya agar dalam kondisi yang baik dan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kegiatan mereka, dengan pekerjaan mereka. Itulah harapan kami, kiranya Tuhan juga berkenan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Warta lisan minggu ini, yang pertama ucapan terima kasih kepada Pak Luther yang telah menyampaikan renungan Natalnya. Kedua juga ucapan terima kasih kepada Penatua Elvia yang telah memimpin kita dalam pengakuan iman rasuli. Ucapan terima kasih juga kepada liturgos Ibu Yeni Sanusi yang telah memimpin kami, dan juga paduan suara Nafiri ya. Nafiri wanita dan paduan suara Betaria yang telah menyemarakan Natal hari ini. Juga kepada Pak Yosep yang telah mengiringi kami dengan lagu-lagunya. Tuhan, kami juga berterima kasih kepada pemain drama, walaupun latihannya tidak dalam waktu yang singkat, tetapi cukup baik ya yang penampilannya. Terima kasih semuanya. Lalu kebaktian Betaria hari ini kita ditiadakan ya, berikutnya minggu depan berarti kita ikut kebaktian intergenerasi ya, Natal intergenerasi di kebaktian umum 2 itu pada tanggal 25 ya. Lalu kebaktian Betaria itu ditiadakan dari saat ini sampai 8 Januari ya, sampai 8 Januari 2023. Kemudian tanggal 15 Januari kebaktian Betaria dimulai kembali dengan pembicara adalah Pendeta Ben Maliahi. Pendeta Ben Maliahi dan liturgos pada tanggal 15 Januari juga Ibu Yeni Sanusi ini. Ibu Yeni Sanusi nanti bersiapkan untuk liturgos tanggal 15 Januari. Kebaktian Natal intergenerasi 20 Desember digabung dengan kebaktian umum 2. Dipersilakan bagi umat memakai pakaian adat daerah tertentu saat datang di kebaktian Natal, seperti baju congsam,
kebaya, ulos, belangkon, kain sari, batik, dan sebagainya. Jadi pada tanggal 25 Desember, kebaktian digabung dengan kebaktian kedua, dipersilakan memakai pakaian congsam, kebaya, ulos, belangkon, kain sari, batik, dan sebagainya. Demikian warta lisan, pengurus Betaria mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 kepada jemaat Betaria sekalian. Terima kasih. Silakan Bu Inatia. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat Natal. Kita mau mengadakan lomba. Duduknya per kelompok ya? Sudah ya? Sudah per kelompok. Oke. Sebenarnya kita ada 2 lomba, tapi waktunya kan kita hanya sampai jam 10.50. Jadi karena ruang kebaktian ini mau dipakai oleh kebaktian pemuda. Jadi kita mau tebak kata saja ya. Jadi saya bagikan kertas ke kelompoknya. Semuanya yang belum duduk di dalam kelompok bisa duduk dalam kelompok ya. Kecuali yang baru pertama kali hadir mungkin hanya bisa menonton dulu ya, melihat teman-teman dari Betaria. Walaupun mereka sudah tua tapi mereka semangat untuk berpikir. Jadi ya. duduk di kelompoknya ya. Bapak Ibu punya bolpen, saya punya ya, nanti saya bagikan sekalian dengan bolpennya. Tapi duduk per kelompok. Duduk di per kelompok ya. Ada beberapa catatan dari Bapak Ibu. 1, Bapak Ibu rundingkan karena ini tebak kata. Jadi kata-katanya itu di huruf-hurufnya tuh acak. Jadi harus disusun. Ya. Susunnya, diam dulu ya Bu ya, Bapak Ibu ya, dengerin dulu petunjuknya ya, oke? Dah? Dengar dulu ya, dengar dulu petunjuknya supaya nanti bisa. Halo? Oke, duduknya per kelompok dulu, harus ya. Duduk per kelompok. Duduk per kelompok, nanti. Sudah duduk per kelompok? Sudah? Nah saya tanya dulu ya, kelompok Ayub, mana kelompok Ayub? Coba kelompok Ayub. 1, 2, udah semua kelompok Ayub di situ ya. Kelompok Yesaya, mana kelompok Yesaya? 1 kelompok ya, udah 1 kelompok.